setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wahai Aisyah, aku bertanya kepadamu, selama ini aku berusaha untuk selalu mengikuti dan melaksanakan apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sampaikan padaku, Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi aku belum melakukannya. Selama ini aku berusaha, asalkan Nabi melakukan satu ibadah aku kerjakan. Tapi mungkin ada yang kau tahu tetapi aku tidak tahu. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup tapi aku belum mengerjakannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, wahai ayahku Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi pergi ke pasar, kemudian sampai di pasar beliau mendatangi seorang Yahudi buta, pengemis di pasar itu. Dan setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyulangi si Yahudi itu makan setiap pagi. Setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyulangi, padahal yang disulangi makan itu bukan muslim melainkan Yahudi, buta, miskin, pengemis. Kemudian esok harinya Abu Bakar kemudian pergi ke pasar itu dan mencari di mana si Yahudi buta. Yang akhirnya Abu Bakar kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya, yaitu menyulangi si Yahudi makan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata si Yahudi ini setiap hari disulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Dia tidak tahu siapa yang menyulanginya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyulanginya makan, setiap kali itu pula si Yahudi itu kemudian menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, semua hinaan dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tahu bahwa yang menyulanginya makan itu adalah orang yang dihinanya. Sampai akhirnya ketika Abu Bakar kemudian menyulangi si Yahudi itu makan, pada saat itu kemudian si Yahudi juga melontarkan hinaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sebagai seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar marah sehingga sulangan yang dia sulangkan ke mulut si Yahudi itu yang tadinya lembut lama-lama menjadi kasar. Sampai akhirnya si Yahudi buta itu mengatakan, siapa kau? Kau bukan orang yang selama ini menyulangi aku. Orang yang menyulangi aku selama ini lembut. Orang yang selama ini menyulangi aku makan itu adalah orang yang baik, tidak seperti engkau. Kemana dia? Abu Bakar kemudian mengatakan, orang yang selama ini menyulangimu makan memang bukan aku. Orang yang menyulangimu makan selama ini dia sudah meninggal dunia. Wahai saudaraku Yahudi buta, tahukah engkau siapa yang menyulangimu setiap hari itu? Tidak, karena dia tidak pernah mengenalkan dirinya dan aku pun tidak bertanya. Tahulah engkau bahwa yang menyulangi makan selama ini tidak lain adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari engkau hina dan engkau caci maki. Mendengar itu jamaah yang dirahmati Allah, si Yahudi kemudian menangis dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam si Yahudi karena saking lembutnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah,
di mana-mana dirayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena imam dari kalangan Asy-Syafi'i seperti Imam Asy-Syuyuti mengatakan yustahabbu lana izharu syukri bi maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan bagi kita untuk bergembira, menunjukkan rasa syukur dan rasa senang kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijtima', dengan membuat perkumpulan acara, wa it'amut ta'am, membagi-bagikan makanan, wa nahwu dzalika minal qurabat, dan amalan-amalan lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terus kita jalankan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah BKM Masjid Ikhlasiah tadi malam telah mengadakan peringatan Maulid dengan acara yang besar, mengundang qari internasional. Ustadz kita datangkan dari Medan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah izharu syukri, syiar Islam, menunjukkan betapa kita selaku umat Nabi Muhammad betapa bahagia dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, tidaklah diciptakan alam semesta ini kalau bukan karena nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmati Allah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menceritakan dan mengulang kembali kaji, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ustaz-ustaz kita menyampaikan dalam materi-materi maulidnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada suri tauladan yang sangat baik yang bisa kita contoh. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah si Yahudi buta ini? Yang pertama yang kita ambil adalah betapa luar biasanya semangatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia rela bertanya dan berupaya untuk mencari tahu apa lagi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku belum lakukan. Betapa banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita cerita yang besar-besar. Mulai dari hal-hal kecil sunnah Nabi itu kita kerjakan. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tangan kanan, minum dengan keadaan duduk. Tidak sedikit pada hari ini kita umat Islam anggap enteng betul dengan sunnah-sunnah kecil seperti ini. Enak aja minum tangan kiri, enak aja minum sambil berdiri, macam tak berdosa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya gulam, sammillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makan minum dengan tangan kananmu, fa inna syaitana yakul wa yashrabu bishimali, karena yang minum dan makan dengan tangan kiri adalah setan. Kecil, tapi banyak yang anggap enteng. Mulai dari bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi kemudian dalam berumah tangga mendidik anak, sampai bagaimana Nabi ke kamar mandi, bagaimana Nabi naik ke atas tempat tidur. Ada satu kitab jamaah yang dirahmati Allah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, nama kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang berisi bagaimana fisik Nabi dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana jenggotnya, bagaimana jubahnya, bagaimana tidurnya, bagaimana langkahnya, bagaimana bentuk tubuhnya, semua dijelaskan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu. Maka dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, mari saudaraku jamaah rahmati Allah,
lebih kita banyakkan waktu kita untuk lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini tak ada lagi cerita susah. Kalau mau, cukup kita buka YouTube, kita cari ceramah ustadz-ustadz kita tentang Maulid Nabi, kita cari sejarah Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal yang mulia ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah kita berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ibrah pelajaran dari kisah si Yahudi buta ini tidak lain adalah bagaimana kita tetap berlemah lembut sebagaimana lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kepada seorang Yahudi yang menghinanya. Ada saatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lembut ketika dia dihina, pribadinya dilecehkan. Nabi tak marah. Tapi kita harus ingat, ada saatnya Nabi mengangkat pedang dan terjun ke medan perang kalau itu sudah menyangkut penghinaan terhadap agama. Tetapi ketika itu terjadi untuk dirinya, Nabi tak marah. Sabar betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita jemaah yang dirahmati Allah. Para ulama kita mengingatkan, jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang lari dari kebenaran itu. Kita benar, yang mau kita lakukan ini benar, yang mau kita ajak ini baik, yang mau kita lakukan ini sesuatu yang mulia, tapi caranya membuat orang tersinggung. Sakit hati orang gara-gara cakap apa. Tersinggung orang dengan cara kita mengajak dia. Orang udah bagus-bagus datang ke masjid, tahu-tahu disalah-salahkan. Orang udah bagus-bagus mau pengajian, tahu-tahu dikata-katai, akhirnya tersinggung dia. Padahal tujuan kita baik, tapi cara kita yang tidak baik, lari dia dari pengajian kita, lari dia tak mau lagi masuk ke masjid. Tanggung jawab kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fassan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau seandainya engkau berlaku kasar kepada mereka, mereka akan lari daripada kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara yang dirahmati Allah, keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah lembut dalam berdakwah, kemudian memberikan keteladanan bagi kita. Kalaupun yang mau kita lakukan itu baik, tetap lakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai niat kita baik untuk merangkul dia, tapi tersinggung dia, akhirnya bukan justru makin dekat, tetapi justru akan semakin jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan inayah di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga kita bisa benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya insyaallah kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.